Hello everyone, di dalam video ini kita akan melihat bagaimana gereja Seventh-day Adventist Church of the General Conference sudah dibuatkan untuk merubah fondasinya dari batu menjadi pasir. Jadi waktu hal ini terjadi, ini bukan satu hal yang mengagetkan karena sudah dinubuatkan apa yang akan terjadi. Di manuskrip 1 Februari 24 tahun 1915, Miss White menulis, dia katakan, "Saya katakan kepada kamu sekarang bahwa waktu saya beristirahat, waktu saya dibaringkan di dalam kubur saya, akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar. Saya mau umat Tuhan mengetahui bahwa saya sudah memberikan amaran dengan sepenuhnya sebelum kematian saya." Jadi Miss White mengatakan bahwa akan ada perubahan yang sangat besar setelah Miss White beristirahat di dalam kuburnya. Mari kita akan lihat apa perubahan yang sangat besar yang akan terjadi atau bagi kita sekarang yang sedang terjadi di gereja Seventh-day Adventist Church of the General Conference. Di Selected Messages volume 1 dikatakan, musuh atau setan telah membawa satu supposition artinya seakan-akan ada reformasi besar yang akan terjadi di antara Seventh-day Adventist. Tetapi reformasi ini adalah hasil daripada pekerjaan setan. Dan apa yang terjadi waktu ada reformasi among Seventh-day Adventist? Agama kita akan dirubah. Nah, ini adalah perubahan yang Miss White bilang tahun 1915 Februari 24, salah satu daripada great changes yang akan terjadi setelah dia beristirahat di dalam kuburnya. Jadi agama Seventh-day Adventist akan berubah. Walaupun Seventh-day Adventist nggak pernah berubah, tetapi yang berubah ialah yang mengaku sebagai Seventh-day Adventist dan merubah agama mereka. Apalagi yang akan berubah? Fundamental principles, prinsip-prinsip dasar yang telah menopang pekerjaan ini selama 50 tahun waktu Miss White menulisnya, sekarang akan dibilang salah semuanya. Lalu Miss White melanjut dikatakan, fondasi daripada Seventh-day Adventist of the General Conference akan dibangun di atas pasir. Dan waktu angin dan topan meniup, strukturnya akan rubuh. Kita tahu struktur yang rubuh itu adalah yang membangunnya di atas pasir. Kita tahu yang rubuh adalah Babylon. Babylon is fallen. Artinya sudah dinubuatkan bahwa the Seventh-day Adventist of the General Conference akan rubuh sebagaimana Babylon rubuh. Mari kita lihat apa fondasi yang sebenarnya. Dan fondasi sebenarnya adalah batu. Karena gereja ini, the Seventh-day Adventist Church, sudah dinubuatkan bahwa mereka akan membangun fondasi mereka di atas pasir setelah fondasinya sudah dibangun di atas batu. Di Matius 16 ayat 16, Petrus mengatakan, engkau adalah Kristus. Dan Kristus adalah the Son of the Living God. Jadi Kristus adalah anaknya God. Kristus tidak berperan sebagai anaknya God. Kristus adalah anaknya God. Itulah yang diajarkan di Alkitab. Lalu di ayat 18, ini yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan membangun gerejaku. Jadi gereja yang dibangun di atas batu adalah gereja yang membangun di atas kebenaran bahwa Kristus adalah anaknya God. Dan angin dan topan, banjir dan hujan tidak akan membuat bangunan gereja ini rubuh. Atau the gates of hell tidak bisa menumbangkan gereja ini. Dan gereja yang tidak akan jatuh adalah gereja yang membangunnya di atas batu. Dan batu ini adalah Kristus di 1 Korintus 10 ayat 4. Dan Kristus adalah the Son of God. Artinya gereja yang membangun di atas batu, di mana batu itu adalah Kristus sebagai anaknya God, bukan Kristus berperan sebagai anaknya God, tetapi batu itu adalah Kristus yang sesungguhnya adalah anaknya God. Gereja itu tidak akan jatuh, mustahil untuk jatuh. Jadi Seventh-day Adventist ini, mereka membangunnya di atas pasir.
Dan karena mereka membangunnya di atas pasir, artinya mereka tidak membangunnya di atas Kristus sebagai anaknya God. Artinya mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God karena mereka membangunnya di atas pasir. Dan rumah yang dibangun di atas pasir akan rubuh. Sebagaimana Miss White menulis di Selected Messages Volume 1, bahwa waktu mereka membangun fondasi mereka di atas pasir, organisasi Seventh-day Adventist ini akan jatuh, sebagaimana Babylon pun jatuh. Di Lukas 6 ayat 48 dikatakan, seseorang yang membangun rumahnya, dia menggali dalam dan meletakkan fondasinya di atas batu. Dan waktu banjir datang dan angin meniup dengan keras, rumah itu tetap berdiri karena dibangunnya di atas batu. Artinya gereja yang benar-benar gerejanya Kristus adalah gereja yang mengaku bahwa Kristus adalah anaknya God dan mengajarkannya kepada semua orang di seluruh dunia. Jadi gereja yang percaya dan mengajarkan bahwa Kristus adalah the Son of the Living God, bukan berperan sebagai the Son of the Living God, adalah gereja yang membangun fondasinya di atas batu. Dan gereja ini tidak akan rubuh. Sementara Seventh-day Adventist Organization ini sudah dinubuatkan bahwa mereka akan jatuh karena mereka membangunnya atau mereka membangun rumah mereka di atas pasir. Mari lihat foundation-nya daripada Seventh-day Adventist Organization. Dikatakan, there is one God, dan one God ini terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persatuan dari 3 persons yang co-eternal. Dan kalau 3-3-nya co-eternal, artinya nggak ada yang Bapa di situ, nggak ada juga yang Anak di situ, karena Anak adanya setelah Bapa. Tetapi kalau semuanya co-eternal, artinya anaknya bukan anak. Jadi apa yang dibilang Seventh-day Adventist Church melalui Biblical Research Institute mengenai anak? Dikatakan hubungan Bapa dan anak ini bukan hubungan yang literal atau kenyataannya. Anak bukan anak natural atau literal daripada Bapa. Sementara anak yang natural ada awalnya. Dan karena Tuhan Yesus, walaupun dibilang anak, itu enggak natural atau literal, karena Tuhan Yesus tidak ada awalnya atau beginningnya, karena dia bersama-sama dengan the Holy Spirit, dengan Bapa, sesuai dengan Biblical Research Institute, co-eternal semuanya. Jadi istilah anak ini digunakan sebagai simbol, bukan kenyataan. Jadi kita bisa lihat bagaimana gereja Advent organisasi ini membangun fondasinya di atas pasir. Karena mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Sementara untuk mengakui dan mengajarkan bahwa Kristus adalah anaknya God, itu membangun di atas batu. Kita baca di Adventist Review Oktober 31, dikatakan, agar bisa menyingkirkan dosa dan pemberontakan dari semesta alam, dan untuk mengembalikan harmonis dan kedamaian, salah satu oknum ilahi ini menerima apa? Menerima peranan sebagai Bapa, dan oknum ilahi yang lain berperan sebagai anak. Artinya, Tuhan Yesus yang dibilang anak sebenarnya hanya sebagai peranan. Dan Bapa yang dikenal sebagai Bapa hanya berperan sebagai Bapa, sehingga sebenarnya nggak ada Bapa dan nggak ada anak. Sesuai dengan doktrin Trinitas, semuanya co-eternal. Karena kalau ada anak, artinya anak itu ada awalnya. Sementara co-eternal, nggak ada awalnya. Jadi kita bisa lihat Seventh-day Adventist Organization ini, mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, dan inilah buktinya bahwa mereka membangun di atas fondasi pasir. Dan angin dan badai akan meniup, dan gereja ini sebagaimana Babylon akan rubuh. Dan gereja yang rubuh adalah Babylon. Kita baca di Selected Messages, dikatakan, fondasi mereka atau fondasi Seventh-day Adventist Church of the General Conference membangun fondasinya di atas pasir. Dan akan rubuh waktu badai dan angin meniup. Ini adalah nubuatan
yang ditulis oleh Mrs. White yang kita bisa lihat sedang digenapi, di mana mereka sedang menolak dia punya batu sebagai fondasi, mereka gantikan dengan pasir. Kita baca kutipan berikut oleh Pastor Frank B. Holbrook tahun 1985, dikatakan, adalah satu asumsi bahwa pengertian ini kita temukan di Alkitab, di mana Godhead itu merencanakan rencana keselamatan di masa kekekalan yang sudah lewat. Dan mereka juga mengambil posisi atau peranan untuk menjalankan rencana keselamatan ini. Artinya, Bapa berperan sebagai Bapa, tapi dia bukan Bapa. Dan anak berperan sebagai anak, walaupun dia bukan anak. Semuanya co-eternal. Ini adalah bukti bahwa mereka membangun mereka punya fondasi di atas pasir. Jadi tunggu tanggal main saja bahwa bangunan ini akan rubuh. Di saat krisis datang, akan rubuh. Karena Mrs. White sudah menubuatkan dalam tulisannya sebelum dia beristirahat di dalam kuburnya bahwa akan terjadi perubahan. Mrs. White bilang akan, artinya pasti. Dan kita sudah lihat pengenapan daripada perubahannya, di mana mereka merubah batu menjadi pasir. Mari kita lihat fundamental principles daripada Seventh-day Adventist Church sebelum dirubah. Karena tadi kita baca di selected messages, fundamental principles akan dianggap salah oleh Seventh-day Adventist of the General Conference. Tahun 1872 dikatakan that there is one God. Ada satu God. Ini di zamannya Miss White. Dan one God itu adalah a personal spiritual being, the creator of all things. Nah, kalau bicara personal, artinya cuma ada satu person. Sementara Trinitas mengajarkan bahwa satu God itu terdiri dari 3 distinct persons. Jadi kita bisa lihat bahwa fundamental principles tahun 1872 sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan sekarang. Jadi satu God yang adalah satu oknum. Lalu berikutnya dikatakan, there is one Lord Jesus Christ. Sama dengan di 1 Korintus 8 ayat 6. Dikatakan, one God the Father and one Lord Jesus Christ the Son. Jadi gereja Seventh-day Adventist pada awalnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of the Living God. Benar-benar anaknya Bapa. Sekarang mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya. Mereka bilang Tuhan Yesus adalah God dan dia adalah co-eternal dengan 2 oknum ilahi yang lain yang namanya Bapa walaupun bukan Bapa dan Roh Kudus. Kita lihat sekarang tahun 1889 Fundamental Principles that there is one God, a personal spiritual being. Jadi masih sama dengan 1872. Lalu berikutnya that there is one Lord Jesus Christ, the literal Son of the Eternal Father. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah the literal Son daripada Bapa. Sementara kita baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus walaupun dibilang Son, dia bukan literal Son. Itu hanya secara simbol atau metaphorically saja diekspres. Tapi kenyataannya dia bukan Son. Dan inilah fundamental principles yang tadi dikatakan akan dibilang in error atau salah. Inilah yang sudah dinubuatkan oleh Miss White dan sedang digenapi sekarang. Mari kita lihat perubahannya. Mari kita baca dari manuskrip 1 Februari 24 tahun 1915. I am charged to tell our people that they do not realize that the devil has devised and devised. Jadi umat Tuhan nggak sadar bahwa setan itu sangat banyak caranya untuk menipu, and he carries them out in ways that they do not expect. Dan setan menjalankan tipuannya dengan cara yang tidak mereka antisipasikan. Agen-agen setan akan menginvent cara-cara untuk membuat orang-orang berdosa, di mana sebelumnya mereka adalah saints. Dan setan akan berusaha agar gereja berdosa. Lalu dia katakan, saya bilang kepada kamu sekarang, waktu saya beristirahat dalam kubur, akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dan ini ditulisnya di tahun 1915 yang kita sudah baca tadi. Dan tahun 1931, dia punya fundamental belief sekarang,
Karena tadi namanya fundamental principles yang dirubah menjadi fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Sekarang dikatakan that the Godhead atau Trinity. Jadi kata Trinity sekarang dikasih masuk dalam dia punya fundamental beliefs. Sementara fundamental principles tidak ada kata Trinitas. Tidak ada bau Trinitas sama sekali. Bapa adalah sesungguhnya Bapa, anak adalah sesungguhnya anak. Sekarang mereka taruh kata Trinitas tahun 1931. Lalu tahun 1941 ada perubahan lagi. Nomor 1, the true and living God. Sekarang the first person of the Godhead. Jadi ada 3 persons. Jadi tahun 1941 kita lihat ada 3 persons. The first person of the Godhead, Tuhan Yesus, the second person of the Godhead, Roh Kudus, the third person of the Godhead. Kita tahu ajaran Trinitas mengajarkan bahwa ada 3 distinct persons. Dan semuanya God walaupun hanya ada satu God. Dan pada tahun 1941 ini, doktrin siapa yang mengajarkan ada 3 persons yang terdiri dari the Father, the Son, and the Holy Ghost? Kita baca di Handbook for Today's Catholic, halaman 11 dikatakan, gereja mempelajari misteri ini dan mengambil keputusan mengenai doktrin ini dengan cara seperti ini. Ada persatuan daripada Godhead di mana ada 3 persons. Dan 3 personsnya adalah the Father, the Son, and the Holy Spirit. Artinya yang diajarkan Catholics bahwa ada 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, sekarang adalah fundamental belief daripada Seventh-day Adventist Church Organization bahwa ada 3 persons juga yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat bahwa gereja Advent organisasi ini sekarang sudah menyerupai gereja Katolik. Mereka sudah meninggalkan fundamental principles yang membangun gereja pada awalnya dan mereka tinggalkan itu atau dia punya batu di mana gereja itu diletakkannya di atas batu. Sekarang mereka pindah dari batu ke pasir. Karena Tuhan Yesus ditolak sebagai the Son of God. Dan mereka menyamakan mereka punya doktrin sekarang dengan doktrin gereja Katolik. Jadi bukan gereja Katolik yang berubah. Karena gereja Katolik tidak pernah berubah. Tetapi yang berubah adalah the Protestant. Yang dulu murni, sekarang kembali ke Rome. Melalui doktrinnya, the Seventh-day Adventist Church of the General Conference kembali ke Rome. Dengan menyesuaikan doktrinnya, dengan meninggalkan fondasinya, sekarang dicocokkan doktrinnya dengan gereja Katolik. Seventh-day Adventist Church Organization kembali ke Rome. Dan apa yang terjadi tahun 1980 di Dallas, Texas? Dikatakan that the Godhead or Trinity consists of the Eternal Father, the Lord Jesus Christ, dan the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Jadi sekarang mereka membuat ini secara official di mereka punya fundamental belief bahwa kita punya doktrin sama dengan doktrin Katolik. Makanya Neil Wilson mengatakan bahwa hanya ada satu organisasi universal Catholic yang sama dengan Catholics, yaitu the Seventh-day Adventist Church. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah membuat sama doktrin tentang God yang disembah sama dengan Mother Rome, the mother of harlots di Wahyu 17 ayat 5. Sekarang apa yang terjadi? Fundamental beliefs tahun 1981. Nomor 2 adalah the Trinity. One God, Father, Son, and Holy Spirit. The unity of 3 co-eternal persons. Persis dengan ajaran Roman Catholic Church yang kita baca, bahwa ada satu God yang terdiri dari 3 distinct persons. Dan nomor 3 yaitu the Father, God the Eternal Father. Nomor 4, God the Eternal Son. Dan nomor 5, God the Eternal Spirit. Dan God the Eternal Spirit ini aktif bersama-sama dengan Bapa dan Anaknya waktu menciptakan bumi ini. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit
all participated in the literal creation of this world. Padahal kita tahu di Kejadian 1 ayat 26, waktu Bapa berbicara, "Let us make man in our image after our likeness," Bapa berbicara kepada anaknya. Hanya ada Bapa dan anak yang menciptakan. Efesus 3:9 mengatakan Bapa atau God menciptakan melalui anaknya. Jadi kita bisa lihat bahwa fondasi daripada Seventh-day Adventist Church of the General Conference tidak berdasarkan kebenaran Alkitab lagi. Mereka sudah gantikan batu dengan pasir. Karena yang diajarkan di Alkitab sudah ditolak. Sekarang mereka menyesuaikan, mereka punya doktrin dengan the mother of harlots. Kita baca di manuskrip list 62, apa yang Messiah tulis. Mereka yang mau merubah dia punya old landmarks atau fondasi tidak berpegang dengan keras atau tidak mempertahankannya. Mereka nggak ingat apa yang mereka telah terima dan dengar. Mereka yang berusaha untuk membawa teori-teori yang akan merubah tiang-tiang iman kita, contohnya sanctuary, atau juga mengenai the personality of God or of Christ. Nah, kalau bicara tentang personality, tadi kita baca di doktrin Trinitas, dikatakan bahwa ada 3 personality di mana ada satu God. Sementara Alkitab mengajarkan ada satu God yang satu personality. Dan Tuhan Yesus memiliki personality dan personality-nya Tuhan Yesus adalah the Son of God. Jadi mereka mau rubah bahwa God adalah satu personality menjadi 3 personalities. Dan salah satunya adalah personality-nya Kristus. Merekalah yang merubah tiang-tiang daripada iman kita. Dan mereka bekerja seperti orang-orang yang buta. Mereka sedang membawa ketidakpastian. Itulah artinya the mystery. Arti misteri adalah nggak bisa dimengerti. Tidak pasti. Dan membuat anggota-anggota berlayar menjauhi dia punya jangkar. Jadi doktrin ini membuat orang berlayar karena waktu badai datang, ditiup angin dan tidak ada jangkarnya sehingga mereka berlayar kemanapun anginnya meniup. Dan ini berbicara tentang the Seventh-day Adventist Church of the General Conference. Kita baca di Great Controversy, dengan conforming to the practices of paganism, dengan merendahkan standar untuk menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan kekafiran. Dan kita tahu doktrin Trinitas asal-usulnya adalah kekafiran. Mulai dengan Nimrod, Semiramis, dengan Tamus. Di zaman para rasul, gereja tetap mempertahankan kemurniannya. Tetapi di akhir daripada abad kedua, pada umumnya gereja-gereja sekarang sudah mengambil bentuk yang baru. Kesederhanaan awalnya sudah mulai hilang dan insensible mereka. Sebagaimana murid-murid pada awalnya sudah berbaring di kubur sekarang, anak-anak mereka dengan orang-orang yang masuk ke dalam gereja, sekarang mereka membentuk gereja ini tidak sesuai dengan yang dibentuk oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu membangun gerejanya di Perjanjian Baru. Dan untuk menambahkan anggota gereja, standar yang tinggi daripada imannya kekristenan ini direndahkan. Sehingga hasilnya adalah banjir kekafiran masuk ke dalam gereja. Dan masuk juga kebiasaan-kebiasaan dan berhala-berhala ke gereja. Dan Miss White lanjutkan di Great Controversy dikatakan, bukankah proses yang sama terulang kembali di setiap gereja yang menamakan dirinya Protestan, termasuk Seventh-day Adventist Church of General Conference. Kalau kita lupa bagaimana Tuhan menuntun kita di masa lampau, kita perlu takut apa yang akan terjadi di masa depan kita. Karena dikatakan kita nggak perlu takut akan masa depan kita kalau kita nggak lupa bagaimana Tuhan menuntun kita dari awal pembentukan gereja ini. Jadi di akhir zaman mereka sudah lupa atau mereka sengaja untuk melupakan bagaimana gereja ini dibangunnya berdasarkan prinsip Alkitab. Bahwa ada satu God yaitu Bapa dan anaknya yang sesungguh anaknya yaitu the Son of God. Dan karena mereka sudah tinggalkan itu, mereka sekarang sudah berlayar menjauhi dia punya jangkar. Hanya tunggu untuk ditiup angin dan pasti akan rubuh.
Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 29, "Sekarang saya sudah bilang kepada kamu apa yang akan terjadi. Gereja akan merubah dia punya fondasi dari batu ke pasir. Dia akan merubah dia punya fundamental principles. Dan sekarang namanya adalah fundamental beliefs. Mereka akan merubah bahwa Bapa itu Bapa. Sekarang dikatakan Bapa hanya berperan sebagai Bapa. Mereka akan merubah the Son of God. Sekarang dia hanya berperan sebagai the Son of God. Supaya waktu hal ini terjadi, kamu percaya." Jadi walaupun mereka katakan bahwa kita harus mengalami increase of knowledge, di mana dulu mereka punya pengertian itu adalah pengertian yang salah, tapi Tuhan sudah berikan terang yang baru bagi kita di akhir zaman, sehingga kita sekarang berbeda dengan mereka sesuai dengan terang yang Tuhan sudah ungkapkan kepada kita. Argumentasi itu tumbang di tempat. Kenapa? Karena Miss White sudah menubuatkan apa yang akan terjadi, dan Miss White tidak menubuatkan bahwa yang akan terjadi ialah gereja akan mendapatkan terang yang baru, yang lebih terang daripada yang sudah dibangun pada awalnya, sehingga apa yang terjadi sekarang adalah increase of knowledge dibandingkan dengan zamannya Miss White. Bukan itu yang Miss White katakan. Yang Miss White nubuatkan adalah terang yang sudah dimiliki dulu adalah terang yang benar yang tidak perlu dirubah, tetapi dirubah dan sekarang sudah dibangun di atas pasir, di mana dulunya dibangun di atas batu. Artinya Miss White sudah mengatakan bahwa saya sudah bilang apa yang akan terjadi, bahwa gereja akan menggantikan fondasinya, mengatakan bahwa Kristus bukan anaknya God, fundamental principles akan dirubah, books of a new order akan ditulis, dan ini semua sedang digenapi. Ini bukan increase of knowledge, ini malahan lack of knowledge. Umat Tuhan akan didestroy because lack of knowledge. Hosea 4 ayat 6. Miss White sudah katakan bahwa ini akan terjadi, dan ini sedang terjadi. Itu buktinya bahwa Miss White adalah Nabi Tuhan, karena dia sudah menubuatkan sesuatu sebelum hal itu terjadi, karena dia ditunjukkan oleh Tuhan apa yang akan terjadi. Sehingga waktu hal itu terjadi, kita tahu dia adalah nabinya Tuhan. Di manuskrip 1 Februari 24, sebelum Miss White beristirahat di dalam kuburnya, tahun 1915, dia katakan, "Saya mau bilang kepada kamu sekarang," sama dengan Tuhan bilang, "And now." Waktu saya beristirahat dalam kubur saya, akan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam gereja Seventh Day Adventist. Dan saya mau umat Tuhan mengetahuinya bahwa saya sudah memberi amaran dengan sepenuhnya sebelum saya diistirahatkan. Ini sedang terjadi. Dan sedikit lagi, gereja ini akan ditiup angin dan pasti akan rubuh sebagaimana semua yang dinubuatkan satu persatu sedang digenapi. Semoga kita sadar bahwa perubahan ini adalah perubahan yang sudah dinubuatkan. Trinitas adalah perubahan dari batu ke pasir. Bukan bertambah-tambah terang dari pasir ke batu, tetapi dari batu ke pasir. Dan karena tidak ada jangkar lagi, umat Tuhan yang tetap mempertahankan doktrin Trinitas akan berlayar menjauhkan jangkar. Dan tentu saja tidak akan diangkat ke awan-awan jikalau Tuhan Yesus datang, karena yang datang di awan-awan nanti adalah the Son of God, bukan God the Son. Semoga pelajaran ini membuka mata kita bahwa nubuatan sedang digenapi. To God be the glory.